Lanjut Pak Darman. Oke, itu udah direkod ya. Nah, ini salah satu template yang tadi kita bisa modifikasi dia. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang sekarang ini kan ada teks nih di sini nih. Ya, kalau mouse kita keluarkan dari bahan kerja tempat kerja kita seperti ini dia. Padahal itu di belakangnya itu ini adalah tumpukan dari banyak elemen-elemen ya. Misalkan nih, ini teks. Nah, teks ini kita klik aja di sini 2 kali, kita langsung bisa bikin Kairos training. Ah, gitu kan, keren ya. Ini bisa kita ganti misalnya di sini apa misalkan ya, untuk semua usia misalnya. Dah kan, gitu. Jadi udah. Oh iya, ya Bang, ya Pak, ya Kak, ya Bro, ya Mas, saya nggak mau tulisannya seperti itu. Tinggal klik aja di sini. Klik di sini. Saya nggak mau hurufnya terlalu putih. Nah, kita klik kanan ini. Ini ya kan, ini transparansinya. Geser aja dari angka 100 ke kiri. Nah, gitu. Keren kan ya? Nah, jadi kita klik di sini, klik transparansi di sini. Kita geser aja, scroll begini ya. Oke, misalkan kita suka warnanya udah seperti ini aja, cukup. Gitu. Nah, yang bawah ini saya mau jangan putih, saya mau biru. Tapi kan latar belakangnya biru. Kalau gitu kuning deh. Kuning kita klik di sini, klik 2 kali atau di blok, terserah lah. Itu sama dengan editor yang pada umumnya, sama dengan di Word, sama dengan di PowerPoint, umumnya begitu. Nah, setelah kita blok begitu, klik di sini huruf nih kan. Ini text color. Klik di sini 1 kali. Nah, nongol warna pilihannya di sini. Saya tadi mau yang kuning misalnya, kuning emas. Udah, tinggal klik. Jadi deh. Oke. Oh, saya nggak mau tulisannya huruf fontnya yang seperti itu. Nggak apa-apa. Kita blok, ganti di sini. Nah, bisa pilih. Hurufnya banyak. Nah, saya belum coba seperti yang Pak Warren tempo hari kasih tahu. Kalau di PowerPoint kan kita bisa nyisip huruf tuh. Kita ambil Google Font, kita masukin. Mestinya sih bisa. Karena dia udah ada di dalam ini ya, sudah di dalam komputer itu jembatan-jembatannya banyak yang kita bisa lakukan gitu. Nah, ini ada huruf-hurufnya nih. Oh, ini account saya yang mana ya? Kenapa ini ada mahkotanya? Oke, kan itu pokoknya nanti kalau yang Pro hurufnya jauh lebih banyak ya. Yang yang agak abu-abu ini berarti untuk Pro. Saya cek dulu ini account yang masuk tadi saya yang mana ya? Kenapa ada mahkota? Tempat saya juga ada mahkota Pak Darman. Iya, jadi kalau yang yang bukan Pro pasti ada mahkotanya. Tadi kan saya punya itu, yang Pro. Nah, ini yang Pro nih, jadi harus ganti dulu. Ini yang free kan. Jadi saya harus masuk dulu yang Pro. Ini yang Pro, saya punya account yang satu lagi. Teman-teman kalau ada yang ketinggalan atau ini boleh interupsi ya, boleh nanya diulang atau di replay gitu nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi di sini bebas ya, maksudnya ketika tadi teman-teman di sini ketinggalan bisa diulang lagi nggak gitu, nggak apa-apa. Jadi belajar kita ngobrol juga ya di workshop ini. Ya, dari kita untuk kita oleh kita.
Tadi kita pakai ini ya. Oke, kita tadi udah coba gantikan ini hurufnya seperti apa, ganti warnanya, klik ke sini, ambil warna yang kita suka. Ya, kemudian kalau mau dia agak kabur gitu ya transparansinya, bisa kita setting. Kalau dia sampai transparansinya 0 berarti dia kan hilang di sebelah sana. Ya, ini kita bisa setting di sini ya. Oke, ini teks tadi. Kalau kita nggak mau teks yang ini, kita bisa pilih di sini nih. Nah, sekarang kan mahkotanya udah hilang ya. Mahkotanya udah hilang karena saya udah pakai yang Pro. Jadi semua font yang ada, saya bisa pakai. Nah, tinggal saya milih aja, misalkan ini nih. Saya tinggal klik saja, hurufnya udah berubah. Yang bawah saya mau ganti juga. Misalkan pakai yang ini Oswald. Oke, gitu. Nah, kalau mau hurufnya lebih gede, tinggal klik aja di sini. Ya, plusnya ya. Nanti untuk shortcutnya pakai apa, nanti aja kita belajar ya. Yang penting sekarang kita udah tahu di mana menunya dan kita mau ngapain kita tahu. Nih kalau kita mau ganti warnanya lagi, klik di sini merah. Kalau mau lebih besar di sini atau bold, underline, semua menunya ada di sini. Ya, ini ganti huruf besar jadi huruf kecil. Ya. Oke, kalau kita mau dia lebih memenuhi layar, tinggal drag aja begini. Drag, bukan expand ya. Nah, kita lebarin aja gitu. Kita klik lagi sini, kita lihat hasilnya. Wah, kalau udah puas, cukup sampai di situ gitu. Nah, ini teks ya. Ini isinya ada yang teks, ada juga ini elemen yang satu lagi nih. Nah, elemen ini sebenarnya dia seperti apa sih? Kita coba lihat ya. Aslinya dia begini nih. Aslinya kumpulan dari lingkaran dengan diameter atau jari-jari yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau elemen seperti ini kita pakai di tengah-tengah ini kan jelek ya. Nggak enak dipandang mata ya gini ya. Tapi terserah sih kalau dia tadi tujuannya untuk membuat iklan misalnya sakit kepala, ya mungkin bagus ya adanya lingkarannya semua gitu. Tapi umumnya yang cantik kelihatan dia ada di pojok. Nah, gini tarik ke sini gitu. Ya. Ah, gini kan keren ya. Oke Bang, oke Kak, oke Pak. Iya, saya nggak mau warna putih, saya mau emas. Ya udah sama seperti tadi. Ini kita klik di sini. Ya, tinggal pilih warnanya. Gitu. Jadi deh. Oke. Nah, saya nggak mau yang putih ini planet apa nih namanya ini? Ya, satelitnya ini nggak mau kelihatan seperti ini gitu. Ya udah, kita bisa putar. Ini kita bisa putar ya. Ini kita bisa putar nih. Nah, putar. Habis diputar balik lagi ke sini. Gitu. Saya mau 2, boleh. Jadi kita tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ya, dia udah 2 dia sekarang toh. Ya, udah 2. Saya mau lagi satu lagi Ctrl V karena tadi udah ada di memorinya dia. Kita bikin lagi ke atas. Supaya lebih cakep mungkin dikecilin kali ya. Kecilin, taruh di antara mereka. Seperti ini. Nah, itu tergantung kreasi kita. Suka seperti ini, oke. Oh iya, yang tengah-tengah maunya merah. Boleh, balik lagi ke sini tadi. Kita ganti jadi merah. Gitu, ya. Nah, itu elemennya saya nggak mau yang itu. Yang lingkaran-lingkaran. Saya mau cari yang lain. Oke, boleh. Nyarinya di sini, elemen. Klik elemen di sebelah kiri. Nanti ada beberapa pilihan yang banyak di situ kita bisa lihat gitu ya. Ini lihat semua,
Sebelah kanannya lihat semua itu. Tapi saya yang paling suka itu adalah gradien. Coba ya, kalau udah ingat-ingat, ketik aja di sini gradien. Enter. Ya, saya koneksinya agak sedikit lambat. Nah, setelah kita ketik gradiennya, nongol seperti ini, banyak pilihan nih. Kalau kita lihat banyak banget ya. Padahal tadi waktu kita buka nih nggak kelihatan loh. Makanya jadi sering-sering explore menunya juga itu sangat membantu. Misalnya kita pakai ini nih ya. Kita pakai, tinggal klik aja di sebelah kiri. Kemudian kadang-kadang dia rekomendasi nih, seperti ini juga ada gitu ya. Nih, ada kita bikin satu di sini, satu buah mangganya di sini gitu ya. Kalau kita nggak suka seperti itu, kita putar, boleh. Putar, ya kan? Putar. Nah, balik lagi yang tadi yang kita coba di tengah waktu teks. Saya nggak mau terlalu menonjol nih. Saya mau agak samar. Klik lagi di sini. Transparansinya kurangin. Nah, gitu keren ya. Nah, ini juga saya nggak mau terlalu kecil. Mau besar dong gitu. Besarin aja. Di ini aja, di dimaksimal saja gitu. Dan saya mau ini yang bentuk B saja ya, diputar aja. Putar. Saya nggak mau nongol semua, dikit aja ya, taruh aja sini. Atau di mana terserah. Di sini juga boleh. Atau gandeng di sini juga boleh. Kurangin transparansinya. Semau kita ya. Gitu. Balik lagi warnanya, saya nggak mau yang warna itu. Maunya kombinasi antara biru dan hijau misalnya. Pilih aja. Oke, seperti itu. Oke, kalau saya mau yang lain lagi nih, misalnya kita hapus atau jangan dihapus ya, kita ganti aja di slide baru, kita tinggal klik yang plusnya, tinggal yang plus, kita klik, berarti dia ada yang baru nih. Nah ini namanya background, backgroundnya ini kan biru polos ya. Mau ganti dong, saya mau backgroundnya video, boleh. Kita klik sini background, background. Nah nongol pilihannya. Mulai dari gambar abstrak atau kembang seperti ini. Nah, kalau ini suka boleh. Kalau nggak mau, misalkan ini tinggal klik aja, dia udah akan ganti sendiri. Atau di drag juga gini boleh. Ada dua cara. Kalau kita drag, dia seperti ini, hasilnya sama aja sih. Ini kita klik di sini juga. Cuma kalau mau mengecilkan, klik 2 kali, baru bisa kita geser-geser seperti ini ya. Nah, kayak gini. Atau dari sini di drag, tahan, tunggu sebentar, hasilnya begini. Nah, kalau mau nge-adjust ukurannya, kita bisa klik 2 kali dan kita bisa zoom dari sini. Ya, ini zoom ya. Nah, di zoom besar kecil gini ya. Nah, kan ini kita bisa maksimasi sini ya. Kenapa nggak mau dikecilin? Kenapa tidak mau? Boleh, kenapa nggak mau dikecilin? Mungkin karena dia ada di template untuk background, dia marah kali ya. Padahal nggak ada kuncinya. Ya sudah, nanti kita cari itu ya, kenapa dia nggak mau begitu. Atau kita bisa juga ambil misalnya dari luar, misalnya googling aja misalnya background kita ambil dari luar ya, jangan dari Canva gitu. Saya mau ini aja gitu, bisa aja. Ini misalkan kita ambil yang ini atau yang ini. Ini ya, ini kita copy aja. Kita copy.
masuk ke sini. Ya, ini ya. Jadi saya mau background yang dari luar. Itu juga bisa. Kalau udah cocok, ini zoom-nya kita gedein lagi. Kayak gitu ya. Background tinggal di copy paste aja ya Pak Darman ya. ya. Tinggal copy paste aja dari mana, dari Bing misalnya. Bing kan banyak itu pemandangan-pemandangannya. Itu ini dari Google tadi ya. Ya atau pakai ini juga boleh. Sesuka kita ya kan. Tuh Pak Waren tuh paling banyak tuh koleksi-koleksi kayak gini. Dia punya resource sumber-sumber yang orang lain nggak punya. Jadi kita bisa pakai mana aja gitu. Oke, itu sampai situ ya. Kita kembali ke sini tadi. Kalau gini kita nggak mau, ya undo juga boleh. Ini undo ya. Undo. Oke. Nah, itu background. Kalau mau backgroundnya kembang gini, boleh. Yang suka abstrak, boleh. Yang suka nuansa paint kayak gini, boleh. Tergantung kalau misalnya background kita seperti ini, tetapi undangan untuk apa ya? Undangan untuk makan-makan gitu kayaknya kan kurang cocok ya. Jadi jangan pakai background begini untuk undang makan-makan. Ya, karena nuansanya beda gitu. Kalau misalnya mau makan-makan, ini jangan kita pakai gini, kita cari misalnya fruit misalnya ya. Kita ketik aja di sini. Dia juga kaya kok. Ya, siapa tahu dia punya. Kita tulis ya. Fruit, salah tulis. Fruit. Nah, ada nggak ya? Kita enter. Ada, dia punya dia. Jadi misalkan ada yang suka apa nih, nanas, ada pisang dipotong-potong kali ini ya, ada nanas lagi, ini apa nih, jeruk, ini apa, labu ya kali ya, pisang, ada kiwi. Oke, saya maunya apa ya, kalau mau undang makan apa ya, misalkan apa ya gitu kan, kita berimajinasi sedikit. Ini cherry kalau ya, jadi kita misalkan atau apel dah, apel gitu ya. Cuma ada satu dia. Ya udah, satu kita pakai. Nah, kayak gini. Itu kan terlalu menyolok tuh ya. Nah, udah balik lagi ke sini. Kita agak samarkan gitu ya. Baru nanti kan undangan nih ceritanya. Kalau undangan kan kita perlu teks. Kita klik teks di sini. Nah, salah satu yang saya suka itu di Canva itu ada beberapa opsi yang mereka langsung tunjukkan. Kali aja kita suka gitu. Kayak tadi daftar acara itu kan saya pakai dari ini. Nah, misalkan kita scroll aja ke bawah, misalnya undangan untuk makan gitu. Udah anggap aja misalnya ini dulu nih. Kita klik aja di sini. Oke, nah udah nongol dia ke sini ya. Ini karena tadi sempat saya klik 2 kali, jadi dia ada 2. Saya delete dulu. Ini 1 ya, ini juga saya delete. Nah ini, kalau kita kurang besar maunya, kita maximize saja. Nah sama seperti tadi, saya nggak mau fontnya yang ini, ganti dari sini ya kan. Ganti, misalkan ini. Ya, udah ganti ya. Nggak mau warnanya yang ini, Alexander, saya mau ganti jadi biru. Ada, jadi deh biru. Gitu ya. Jadi teks yang sini udah banyak yang kita bisa pilih. Nah, misalkan saya mau sedikit ada stylenya gitu ya. Alex ini misalnya ini ya. Ini Alex, saya mau bikin efeknya. Kita klik efek di sini. Ini ada apa, efek neon gitu ya. Hasilnya begini. Gini, cakep ya. Saya nggak mau biru deh kalau efeknya neon. Apa dong? Ya warna merah gitu. Ya udah, klik aja merah seperti ini. Saya mau pratamanya agak melengkung, ya kita blok aja. Kita ganti efeknya di sini. Tulisannya melengkung. Kelengkungannya bisa diatur nggak Bang? Oh bisa. Dari sini dia, ya bisa diatur dari sini. Ya, lurus, belok sedikit, atau belok banyak. Kalau banyak jelek ya, sedikit aja gini misalnya. Oke, nah seperti itu.
Nah, jadi ada teks. Nah, kalau kita mau ganti background tadi di sini, kalau misalnya ada teks di sini macam-macam pilihnya, bisa kita pilih sendiri juga bisa, atau yang tersedia di sini juga kita bisa pakai, terserah kita. Nah, di sini ada style. Style itu apa? Kumpulan dari warna-warna yang udah temenan, bolo gitulah. Jadi sekaligus ganti. Misalnya saya klik ini, mereka udah ganti sesuai dengan teman-temannya, ya gini ya. Kalau ganti ini, dia udah ganti sesuai dengan teman-teman yang udah ada gitu. Itu namanya yang style ini. Ini kita bisa klik, kita bisa pilih. Mungkin kita capek geser satu-satu gitu ya. Siapa tahu yang sudah ada ini cocok buat kita, udah kita pilih itu aja. Gitu. Nah, itu background ya. Background itu seperti ini banyak sekali. Ya, ini yang landscape kita kalau kita see all juga banyak sekali itu kan ya. Banyak sekali. Ya, nanti bisa dicoba sendiri. Oke, kita mau masuk chart juga bisa. Misalnya bikin apa? Histogram. Nah, misalnya ini sih histogram. Kita klik aja histogramnya begini. Nah, mereka udah kasih angka default di sini. Itu bisa ganti angkanya. Ya, misalnya ini 2. Ini misalnya 3. Ini 9. 23. Ini 4 gitu. Nah, dia langsung plot ke sini. Nah, karena ini histogram, ya biasanya sih dia melengkung gini ya. Tapi maksud saya di sini adalah dia udah langsung plot itu grafik sesuai dengan data yang kita masukkan di sini. Ini ada settingannya, so labelnya ikut atau ada garisnya apa enggak gitu ya. Datanya bisa diganti di sini. Hapus data, bikin yang baru juga bisa. Ini histogram. Ada yang scatter, ini buat mungkin nanti yang sekolah banyak juga seperti yang kita punya di Excel. Nah, tapi di Canva juga mereka fasilitasi. Ya. Oke, kita balik lagi yang blank. Atau supaya cepat kita klik aja yang baru. Misalnya diagram roti juga bisa nih ya, seperti ini ya. Oke, kita tinggal ganti aja itemnya apa, warnanya kita nggak suka seperti itu, bisa ganti ya kan. Seperti itu. Teksnya mau ganti, ganti dari sini. Fontnya maksud saya. Oke, nanti kalau kita mau semua yang tadi desain kita itu, termasuk yang ini tadi ya, itu mereka udah siapkan kalau mau ditampilkan dalam bentuk animasi. Kayak gini, pilihannya animasinya bisa dari sini, ya kan? Bisa juga muter, ya kan? Bisa juga yang begini. Ya, semua yang sudah kita buat, itu mereka sediakan dalam bentuk animasi, kalau kita mau. Ya. Nah, ini kebetulan belum ada elemen ya. Kalau misalnya ada 1 dan 2, misalnya ini kita copy, kita bikin lagi 1 lagi di sini. Kita bikin jadi 2, nanti angkanya mungkin diganti-ganti, bisa, ini bisa dianimasi. Oh, dia elemennya masih dianggap sama ya. Ini 1 blok, ini dia menganggap 1, jadi animasinya belum ada. Coba kita tambahkan teks deh. Kita tambahkan teks. Misalkan ini ya. Kita klik aja. Atur posisinya. Misalkan di sini. Ini terserah kita lah ya. Ini mungkin sudah bisa dianimasi. Karena elemennya udah banyak. Gitu ya. Gitu. Ya, terserah kita mau seperti apa. Pak Darman, Oke, ya. yang seriesnya kan ada sampai berapa itu? Kalau seriesnya DC, play-nya seperti apa ya ininya? Oh iya, iya. Ya, ini saya buang 1 dulu ya. Iya Pak. Nah itu ada series 2 tuh. Oke, ini kita buang dulu lagi. Ini misalnya ya, kan datanya di sini nih. Ya, coba kita lihat sini. Oh, ternyata dia nggak bisa di-copy ya. Saya ketik aja ya, 5, 6, 5, 8,
12, misalkan itu ya. Kita ambil lagi serinya di sini misalnya 2, 13, 67, 22, 11. Oke, apa yang terjadi? Tapi ini enggak aktif ya. Ini mungkin saya juga belum pernah coba grafik ini. Kalau misalkan dia diisi 3, ini item 1, 2, 3, seri 1, 2, dan 3. Ini dia tidak aktif. Kenapa ya? Jadi, itu jadi pertanyaan kita sama-sama Pak Indrik. Saya juga belum pernah coba ini, tapi harusnya sih ini bisa aktif ya. Tapi seperti apa dia aktifnya, saya juga belum pernah coba. Oke, mungkin nanti setelah ketemu kali ya Pak Darman. Iya, iya. Mungkin Oke. itu Pak, Nanti di grafiknya bagaimana? beda kali ya. Kalau grafik bukan yang roti ya. bukan, kalau yang bar gitu ya. Oke, coba kita ambil misalkan ini kali ya, kita coba ya. Oh, ini dia benar Pak Waren tadi benar. Jadi kalau elemen tadi dia hanya satu dimensi atau satu layer gitu ya. Kalau ini dia ada 3 item atau 3 series yang warna pink, warna biru cyan, warna biru yang satu ini gitu. Ya betul Pak Waren. Thank you Pak. Nah, tapi bukan tapi. Dan selalu apapun objek yang kita punya di sini, ini kita bisa atur ya. Gini ya. Ya, dan kemudian warnanya juga kita bisa ganti-ganti. Saya nggak suka warna itu, ganti aja dari sini. Ya, itu udah common gitu. Udah common. Termasuk yang putar-putar ya, itu udah common. Jadi apapun objeknya di sini kita bisa lakukan seperti itu. Dan saya mau yang tadi elemen-elemen ini mau dong ke sana sebagian, kita copy, masuk ke sini, kita Ctrl V. Ya, dia nongol di sini. Warnanya ganti, tidak mau yang warna gitu, gini. Bisa semua ya. Jadi selama dia ada di sini, what you see is what you get gitu. Apa yang kelihatan kita bisa ambil. Oke, tadi kita sampai ke sini apa ya, chart ya. Ini chart tadi bisa kita perkaya dengan pilihan-pilihan yang ada di sini. Kemudian ini ada logo. Nah, ini logo, ini harus kita bikin dulu ya. Misalkan kita punya, saya nggak punya logo sih. Gimana kalau logonya foto saya? Kita coba ya. Di-upload, ya kan? Anggaplah ini logonya ya. Kita drag ke sini. Nah, ini anggap kita logonya sekarang begini. Nah, logonya begini kan tidak enak ya, kegedean dan dia portrait. Nah, di sini ada, kita masuk ke elemen, kita masuk ke gradient, kita cari namanya frame. Susah nyarinya, kita tulis saja ya. Frame. Kita klik. Nah, jadi kalau susah nyarinya ketik aja search gitu. Nah, ini beberapa frame di sini. Saya mau yang mana ya? Yang logo biasanya kan agak bulat-bulat ya. Misalkan ini deh. Nih, saya drag ke sini. Oke. Nah, setelah itu fotonya saya masukin ke dalam. Ya kan, gini nih jadinya nih. Lah, tapi kepalanya kok nggak kelihatan, Bang? Oh, gampang. Kita klik 2 kali. Baru kita geser. Oke, gitu ya. Jadi ini masih terlalu besar, kecilin. Gitu. Jadi atau logonya saya mau dalam handphone deh, misalkan ada yang mau gitu. Atau huruf D. Kita bikin aja ke sini, ini D-nya. Terus foto saya tadi itu masukin lagi ke dalam. Tadi mana logo ya? Nih. Gitu ya. Cocokinnya klik 2 kali, geser-geser. Nah gitu. Ya. Yang penting kan caranya. Ya, yang penting kan caranya kan ya. Yang penting caranya. Darman, Ya? yang
grafik yang grafik bar ini kan ada 0, 25 sama item 1, item 2 itu. Ini Nah, ya. Itu kalau diganti umpamanya ini hari Senin, Selasa, Rabu, terus 1, 2, 5 ini menandakan apa Pak ya? Karena di sini 10, 10, 10 semua. Oh, ini skala Pak. Ini skala. Ya. Jadi ini mungkin otomatis ya. Kalau misalkan saya ganti di sini angkanya jadi 1000, mungkin yang 100 ini akan berubah jadi 1000 berapa gitu. Kita coba ya 1000 ya. Ya, dia akan otomatis dia akan ambil skala menyesuaikan angka 1000. Jadi diambil 1250. Kalau mau ganti item 1, item 2 jadi Senin, Selasa, bisa Oh, kan, Pak? ini di sini tinggal aja. ya. Di sini aja tinggal tulis ya, misalnya apa ya sini misalkan buah gitu ya. Ya, samalah seperti yang biasa kita pakai Excel ya. Excel di ya. tengahnya bisa dikasih itu Pak, di barnya itu dikasih legend apa value-nya gitu Pak. Gimana ya? Oh, tadi kan ada pilihannya tuh tadi ya. Pilihannya tadi option tadi mana ya? Oh, option tadi mana? Oke, nanti dikutak-atik aja sendiri ya. Oke, siapa? Ya, kita cukupkan bahwa memang untuk ngupload grafik ini juga mumpuni gitu loh. Kita explore dulu aja dia bisa ngapain aja gitu ya. Ya, atau bisa juga kalau misalnya ini kurang mumpuni di Canva karena memang sepertinya dia nggak didesain untuk itu ya. Iya kan? Jadi karena fitur grafik di sini masih cukup sedikit, ya mungkin kita nggak manfaatkan dia untuk grafik. Jadi tetap ambil aja dari Excel ya? Baru kita paste ke sini ya kan? Sip. Lebih enak gitu saya kira. Iya, karena ini hanya untuk yang cepat-cepat aja, yang simple ya Pak ya. Mungkin dia mau jadi palu gada gitu loh. Apa lu mau gua ada gitu kan? Tapi sebenarnya dia masih miskin fitur untuk grafik. Ya, jadi mungkin lebih baik kita tetap ambil yang dari Excel paste ke sini. Ya, oke. Begitu ya. Ini ada more lagi nih kan ya. More. Apa sih di bawahnya itu? Ya, ternyata banyak di sini. Ada audio, ada foto apa dia tampilin di sini? Ada banyak ya foto-foto di sini ya. Yang enaknya kita juga bisa tampilkan upload foto kita untuk masuk ya kan. Ini ada foto ya kan. Kita tinggal klik aja dia akan udah pindah ke kanan. Ya, seperti tadi apapun yang ada di sini degradasinya kita bisa atur. Gitu ya. Sorry, bukan degradasi. Transparansi ya. Oke, itu ini kan tadi foto ya. Ada juga yang bukan foto, tadi ada video tadi kan ya, ini video. Ini video juga banyak, mereka punya sekian-sekian detik gitu ya. Misalkan kita mau presentasi itu di belakangnya ada foto ini, tinggal kita klik aja. Nah, ini ada foto di sini ya. Kalau misalkan kita coba presentasi tadi ya seperti pertanyaan Bu Tamara, ini buat presentasi bisa nggak? Bisa banget, kita tinggal klik aja di sini. Dia agak lama ya tadi ya, tinggal begini ya. Ya, videonya hidup. Saya tinggal cerita misalnya, ini adalah pohon yang bukan cemara, saya nggak tahu pohon apa ini. Kemudian ada asap ada naik dari sini, ya tinggal apalah gitu ya. Ya kalau mau presentasi. Escape, kembali ke sini. Nah, bisa video. Bisa juga video kita sendiri, kita upload juga bisa. Nah, apalagi tadi di more ini, audio. Misalnya kita isi suara di dalamnya ya. Misalkan ini contohnya ya. Saya klik aja, saya play. Apa harus present dia? Kita coba aja.
Oke, keren ya. Keren Pak, keren. Oke, jadi itu bisa video kita masukin, kita bisa tambahin lagu kita sendiri juga bisa, ya kan? Apa aja pokoknya yang sudah multimedia itu masuk semua ke sini. Masih banyak pilih-pilihannya ya. Ini ada lagi apa ini ya? Oke, nanti dicoba aja lah ya. Itu masih banyak. Oke, nah mungkin udah nongol dia ternyata tadi yang lama itu ya. Itu Suaranya belum kedengeran. kedengaran Pak. Kedengeran ya? Belum. Kalau tadi yang waktu saya present ini tadi suaranya kedengeran? Enggak ya? Belum sih Pak, dari sayanya belum. Oh, karena saya pakai headphone ya. Coba saya copot headphone-nya, kedengeran nggak suaranya? Biar seru gitu loh. Iya. Misalnya Nggak ini ya. ngantuk Pak. Nah, coba ini ya, kedengeran nggak? Mantap. Kedengeran nggak? Kedengeran. Tapi kecil. Gimana? Tapi kecil suaranya. Tapi kedengeran ya. Ya, kedengeran. Nah, yang udah di depan laptop coba aja, seru kan? Seru, kita delete ini kalau nggak mau. Ini juga delete kalau nggak mau. Kembali ke blank. Gitu ya. Nah, nanti kita akan coba berdasarkan pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi sebelum ke sana, saya mau tunjukkan satu lagi dulu. Kan suka gini ya. Ini contohnya misalnya kemarin saya buat kemarin itu contohnya gini. Balik ke home ya. Saya pakai headset lagi supaya kedengeran. Nah, semua kerjaan kan semua kan nongol di sini nih. Ya, saya coba ini kemarin saya buat. Ya, maaf ya agak lama ya. Misalkan ini contohnya kemarin saya buat gini. Ya, ini elemennya kan banyak ya. Kalau kita lihat satu-satu, ini ada satu nih. Misalkan kita delete ya. Delete. Ini delete. Ini delete. Ini delete. Delete gitu ya. Oke, tinggal ini misalnya. Nah, nanti bisa berkreasi ini kan keren ya. Jadi ada suatu elemen di sini, tetapi gambar Pak Hendy sama Bu Iwan nongol separuh gitu ya. Kan sering kita lihat begini ya. Kayak tadi ini Bu Menteri Keuangan nih. Ya kan mirip ya. Nah itu kita bisa juga bikin. Dengan mengambil foto, kita background-nya kita buang. Nah di yang sini tuh ada tuh. Foto, background, saya lupa di mana pula itu ya. Kita bisa dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Jelas. Bisa dengar? Jelas. Ini kenapa tidak mau? Tes. Oke, bisa Pak, bisa suaranya. Tadi sempat mute nggak? Nggak kedengeran nggak? Ya, sempat mute Pak. Meskipun Tadi, di kotaknya hijau, Bapak nggak ada suaranya. iya, tadi ada apa tanda seru merah tadi. Oke, saya ulangin.
Nah, ini tadi kan ada suka gambar begini ya, ada foto nongol separuh gitu ya. Nah, kita bisa buat seperti itu. Ini saya coba juga kemarin. Nah, caranya kita ambil foto, kemudian kita buang background-nya. Buang background-nya kemarin di mana ya? Atau ada adik-adik yang masih ingat di mana buang background-nya? Saya lupa. Buang background Mesti pro foto ya saya. Pak ya. Iya memang, ya. Tapi Upload menunya dulu di mana kali ya? Pak. Di bagian upload mana ya Pak? Oh, sini ya. Ya, upload dulu Upload kali ya videonya, gambarnya. gambarnya ya. Terus kemudian menunya mana ya? Coba, Upload dulu. coba upload dulu. Misalkan ambil foto, misalkan foto yang ada. Seingat saya sih harus pro ya Pak ya. Ya memang. Tapi kan kita pakai Oh, ini pro ya. bisa Coba ya, pakai. saya coba juga ya. Misalnya ini nih. Ini kan foto Ogut nih. Sorry, ini lagi upload. Ini main hujan-hujanan nih ya. Kemudian background-nya dibuang, background-nya di mana? Saya lupa. Background-nya dibuang. Edit image Search. ada ya. Coba kita search saja kali ya. Edit Remove. image, baru background remover Pak. Apa Warren? Diedit dulu. Edit dulu. Mana Menu dia? editnya di mana? Ada edit ya. Coba klik dulu. Ini. Oh, ini aja kali ya, replace background-nya. Coba. Tapi ini bukan itu ya. Bukan itu. Kalau saya lihat ada saya edit, lupa. ada remove background. Dia bisa. Edit itu menunya di mana, Pak? Di sini sebelah ya? kiri, sebelah kiri atas sih waktu gambarnya diklik, di samping crop flip. Ini harusnya ada edit ya. Kok beda ya? Iya. Oh, ini dia. Nah, itu dia. Nah, ya. Kan ini ada background remover nih. Jadi berarti kita buang warna hitam, tapi ini hitam. Oke lah, kita lihat apa yang terjadi ya. Kita klik aja, kita tunggu beberapa detik. Dia menyerah ya. Dia nyerah. Kalau misalnya foto saya mau nggak dia ya? Kita tunggu berapa detik. Oh, nggak mau juga ya. We are having trouble loading background remover. Ya sudahlah, kalau misalnya itu nggak mau, kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai. Kita klik ke sini, remove .bg. Ya, bisa dimanfaatkan ini. Ada online ya. Upload image yang kita punya. Misalkan saya balik, misalnya pilih ini. Di-upload dulu fotonya sama dia. Kemudian, remove kayak gitu ya. Download. Oke, download biasanya PNG dia. Ini dapat filenya. Oke, dia ada di sini, ada di download. Kita balik ke Canva atau ke copy mau nggak ya? Copy mau nggak ya?
Balik ke Canva tadi. Ke sini, Ctrl V. Mau nggak ya? Dia tidak mau. Berarti kita harus upload foto yang tadi. Upload media, device. Tadi saya simpan di download ini. Di-upload dulu. Ini fotonya. Ini saya remove dulu ya. Ini fotonya tadi. Nah, saya udah ada di sini dengan background yang kosong, ya kan? Nah, kalau seperti ini, copy dia dulu sekali. Kan jadi 2 nih. Kita ambil tadi yang di sini yang frame. Kenapa ngambek dia ya? Sorry, there were no result for frame. Tadi ada kok, bohong dia. Sini kali ya. Oke, frame. Kita pilih misalkan ini aja ya. Ini. Kita masukin fotonya ke dalam. Oke. Tadi. Sayang yang bulat-bulatnya nggak nongol ya. Bulat-bulatnya biar nongol. Atau coba komputer ini deh. Ini copy lagi. Masuk dia ke dalam. Nah, saya udah masuk komputer sekarang ya. Saya kan udah masuk komputer nih, Pak Indrik dan teman-teman yang lain. Ya, Pak. Ya kan? Tapi kan Ya. kepalanya hilang tuh. Nah, saya copy aja kepala saya yang dari sini ke sini. Tapi ini kita lock dulu ya. Ini kita kunci dulu supaya nanti nggak goyang-goyang. Nah, ini kita taruh di sini. Kita sesuaikan gambarnya gedenya. Nah, itu kita bawa ke depan. Nah, supaya kita bisa atur posisinya, kita buat transparannya dulu. Biar kelihatan gambar di belakang sama depan sama gitu ya. Supaya wajahnya proporsional. Nah, ini kira-kira udah sama. Kita balikin lagi. Oke, nah bawahnya kita potong. Ini kita zoom dulu supaya kelihatan semua. Nah, kira-kira gitu. Keren ya? Dalam komputer gitu. Berarti harus 2 kali proses ya, Pak Tarman ya? Sementara yang saya coba selama ini, iya. Ini si anak ini kita suruh duduk sini ya. Oke, kira-kira gitu. Nah, kalau ini udah sesuai, kita blok, kita grup seperti biasa ya. Baru kita bisa geser-geser ya kemana-mana. Oh sorry, yang di belakang nggak kena ya. Oke, sorry tadi ini saya undo, salah tadi ya. Jadi harusnya biar keren, ini yang foto yang depan ini kita potong aja. Motongnya, sorry biar dia, aduh, motongnya saya lupa nih. Kita zoom dulu ya. Nah, maksud saya foto yang satu ini kita potong supaya dia memang benar-benar nongol dari dalam. Jadi kakinya nggak kelihatan ke sini. Nge-cropnya di mana ya? Kenapa? Groupingnya dibuka dulu kali, Pak. Bukan. Hah? Groupingnya. Iya, tapi tetap juga tadi nggak mau. Coba ini kan yang kita mau crop kan yang ini ya, yang lagi aktif ini gedenya udah sama. Cropnya biasanya nongol. Ah, ini dia crop. Sorry, saya. Tapi kenapa nggak mau? Crop.
Biasanya langsung mau aku crop ya. Nah, ini kita cocokin ya. Nah, ini harusnya saya mau buang kakinya lagi dari bawah. Mungkin ini karena udah bulat tadi ya. Karena dia ada di frame ini. Jadi ini saya ganti, jangan pakai ini. Karena tadi udah di dalam ini dia tadi, di dalam ini jadi susah bergerak. Saya ambil ini aja deh. Nah, kalau ini kan gampang ngecropnya. Cuma ini kan harus kita gedein lagi ya. Kita harus gedein lagi sama seperti yang foto sebelumnya. Nah, kira-kira ini sudah sama belum? Kita lihat transparansinya dulu. Kita samain posisinya. Nah, ini kira-kira sudah sama belum? Kita zoom dulu. Nah, ini belum sama, jadi kita samain dulu ya. Ini mungkin terlalu besar. Ini oke, kita crop dulu deh biar jangan panjang. Kita crop dulu. Kita tarik lagi ke sini. Tinggal ini nanti nyocokin aja. Gedenya ini masih beda. Ini. Nah, supaya bisa geser-geser pelan, ini kita bisa kita tekan kontrol ya. Kontrol di keyboard, baru kita geser-geser. Supaya posisinya benar. Nah, ini kita samakan dulu gedenya. Oke, anggap aja ini udah sama ya. Nanti kelamaan. Nah, nanti kita balikin lagi warna kayak gini. Oke, selesai. Kira-kira begitu. Keren nggak? Keren, Pak. Mantep, Pak. Iya, jadi memang harus butuh kesabaran dan imajinasi dan kreativitas kita itu. Ada yang bertanya sampai di sini? Adelio, gimana Adelio? Udah paham. Paham ya? Wes, mantap. Nah, nanti PR-nya bikin gini aja ya, tambahan dari nanti yang PR yang disiapkan oleh Pak Warren, nanti bisa bikin satu kayak gini ya. Cobain ya, ini keren soalnya, bikin nongol-nongol begini ini. Nah, kalau elemen tadi mau diperbanyak, tinggal cari aja di sini ya. Elemen banyak, gradien, tadi diingat-ingat aja. Gradien. Ya, kalau udah biasa, nanti udah ingat-ingat pakai keyboard sakcuk itu gampang nanti. Itu kalau shortcut keyboard itu Pak Warren itu jagonya tuh. Nah, misalnya saya mau tambahkan ini deh. Ya, saya klik aja. Dia udah pindah ke kanan. Saya tambahkan dia di sini misalnya. Kemudian gradiennya saya kurangin. Gradien lagi, transparansinya. Halus saja gitu ya. Atau warnanya saya mau ganti ada sedikit kuning deh. Nah, gitu. Keren ya? Nah, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, kalau kita mau tambahkan, misalkan kadang-kadang kita bikin flyer, bikin misalnya pengumuman ataupun presentasi kan suka ada ini Instagram gua ini loh, Facebooknya ini loh, hubungi saya di WA gini. Ini kode-kode, bukan kode icon gini, semua udah ada di sini kok. Misalnya kita ketik misalnya sosial media gitu ya. Nah, apa yang dia punya dia akan tampilkan di sini. Ya, kayak gini ya. Ada banyak di bawah. Atau kita ambil dari googling, kita paste aja. Cuma biar usahakan selalu nge-copy format filenya itu yang ekstensinya PNG. Karena itu resolusinya cukup bagus walaupun dalam ukuran yang
ukuran penyimpanan file yang cukup sedikit gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, sebelum kita lanjut pertanyaan dan lain-lain, nah kalau ada seperti ini nih, saya udah puas misalnya ini ya, misalkan sudah puas, anggaplah sudah puas gitu ya, saya mau simpan, simpannya, sini download, klik ini panah ke bawah. Nah, kita ada pilihan dalam bentuk PDF, PNG, atau JPEG, atau SVG, atau video. Ya, kalau video atau GIF, yang ini GIF kan suka juga dikirim-kirim gini ya. Nah, bisa kita simpan dari sini, tinggal download gitu. Misalkan saya ambil misalnya PNG. Ini saya pilih PNG, download gitu, udah. Kalau ini kan saya punya file nih, bukan file, punya slide ini banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia akan simpan 99-nya. Kalau kita mau simpan, nah ini kalau dia slide-nya banyak, dia simpan di zip file. Saya misalnya simpan oke tadi ya. Jadi dia akan simpan filenya itu sebagai file kompresan. Dia adanya di sini harusnya. Nah, ini dia. Ya. Ini file-filenya tadi kan ada ya. Ini yang tadi, slide yang tadi. Ini yang tadi mulu ngomongnya ya. Ini yang daftar acara. Ya kan? Semua udah di zip sama dia. Oke, kalau saya misalnya simpen nggak mau semuanya, hanya maunya yang 4 saja, bisa juga kita klik di sini, pilih yang halaman 4 saja. Klik di sini dan download gitu ya. Gitu. Udah tersimpan dia. Ini dalam bentuk PDF tadi. Oke. Ini bentuk PDF-nya seperti ini. Gitu ya. Mungkin mau di-print pakai PDF. Oke, balik ke yang tadi. Itu tadi nyimpan ya. Nah, kalau kita mau ini dianimasi, kita bisa pilih animasinya seperti apa. Seperti ini kah? Atau seperti ini. Nah, kalau ini nggak mau terpisah, disatuin aja. Nggak mau terpisah, nanti supaya nggak kepotong gitu ya, ini di grup aja. Di grup, baru animasinya nanti dia nggak terpisah. Dia akan bareng-bareng. Oh, masih sama ya. Ya udah, nanti bisa lah dikotak-katik gitu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Oke, Pak Waren, sambil nungguin teman-teman yang di sini, tadi kan sempat di download terus di save ya, diunduh lah ya. Ya. Dibukanya nanti bentuknya seperti apa, Pak? Apakah seperti yang template Canva tadi atau seperti apa, Pak? Oh, jadi tadi kan pilihannya PDF, PNG, JPEG, atau dalam arti kata dia foto gitu ya. Jadi Ya. pilihannya hanya ada 3. Foto, video, atau PDF. Oh, kalau PNG atau PDF boleh Pak di-share coba Pak. Modelnya seperti apa Pak? Oke, ini ya. Tadi kan saya simpan foto ya. Yang pertama kan foto nih. Foto tadi di sini karena dipilihnya semua halaman, jadi dia ada kumpulan foto, ada 9 dalam format PNG. Ini kan ada halaman 1, 2, 3, dan 4. Yang 4 tadi di sini. Foto kayak gini, Pak.
Ini kan foto, format foto nih. Kalau formatnya... Belum nampil, Pak. Belum nampil, Pak. Oh, sorry. Jadi karena tadi sharing screen-nya itu ini ya. Jadi saya share screen-nya saya ganti. Saya ganti share screen-nya. Kalau ini kelihatan? Kelihatan ini Pak, displaynya komputernya Pak Darman. Tapi yang tulisan selamat, front of all care remove. Oke, saya ganti aja deh. Kalau nah, seperti ini udah kelihatan ya? Ya, ini udah kelihatan. Jadi hasilnya ini seperti ini Pak ya. Hasilnya seperti ini kalau dia dalam format PNG tadi. Oke, jadi dari hasil proses tadi dari awal sampai saat ini hasilnya seperti ini ya Pak Darman ya. Iya. Oke, dari teman-teman di sini kalau yang tadi belum paham yang di proses mana nggak apa-apa ditanyain di sini. Ini lagi di open di kas. Ada yang ditanyakan? Selamat sore Pak Hendri. Iya, Pak Ronald, silakan Pak Ronald. Mau tanya tentang ini yang Pro. Yang Pro itu kan berbayar ya. Bagaimana ya proses cara belinya ya? Pak Darman atau Pak Waren, mungkin Pak Darman lagi bermasalah dengan jaringan atau gimana? Belum tahu. Pak Warennya mungkin bisa. Pak Darman udah nih Pak Darman. Oke, saya langsung masuk ke sini ya. Saya masuk ke dari awal aja lah. Misalkan saya ambil yang ini ya, ini tadi belum Pro ya. Forbidden, kenapa ya? Oke, kalau gitu saya apa yang nongol di layar? Kosong ya? Masih ini Pak, ini udah mau keluar nih Pak Darman nih. Bentar, masih. Oke, fotonya Pak Darman sama Pak Edi. Oke, saya logout dulu ya. Saya logout, masuk home. Ini saya logout. Kalau nggak salah harganya $99 deh. Misalkan saya login dengan yang tadi yang bukan Pro ya. Misalkan saya ini. Tadi Pak, siapa yang tadi nanya? Pak Ronald Pak. Oh, Pak Ronald. Nah, di sini kan ada pricing nih, Pak. Di menu atas ya. Nah, di sini muncul harga-harganya. Yang Pro itu paling murah 700.000 setahun. Oh iya. Jadi kalau bulanan dia 95.000 Pak sebulan. Nah, anggaplah cepet gitu ya.
ya. Cuma kan tadi ada, kalau saya sih yang manfaatkan 30 hari free aja dulu. Kalau memang benar-benar suka dan hanya satu-satunya ada yang di Pro, adanya yang kita cari, ya apa boleh buat, kita kalau perlu kita beli gitu loh. Tapi saya kira kalau saya sendiri, kita jajakin dulu yang Pro ini selama 30 hari, kan ini ada nih 30 hari nih. Tapi kalau caranya beli, ya misalnya ini kita beli ya, misalnya nih saya beli yang mana nih, yang ini yang enterprise misalnya ya, ya tinggal kita tulis saja di sini. Atau kalau kita mau coba 30 harinya ya, 30 harinya di sini dia akan detail tentang kontak kita, cara bayarnya apa. Nah, ini yang saya coba beberapa waktu yang lalu. Saya punya waktu sebulan untuk memakai full yang Pro-nya. Saya klik di sini, kita nunggu sebentar, nanti diarahkan ke dialog ini. Ini saya 1 bulan 95.000, lanjut ke pendaftaran kartu kredit. Seperti ini, udah nongol ya. Jadi kita isikan nomor kartu kita, tanggal expirednya berapa, misalnya bulan Januari tahun 2025 gitu. Ini kode digit 3-nya berapa, misalnya kita lihat di kartu kita ini angkanya, baru kita klik di sini. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang udah Pro selama sebulan. Seperti itu. Terima kasih Pak Darman. Sama-sama, Pak. Oke, mungkin dari yang lainnya ada yang mau disampaikan atau cukup menyenangkan nih pelatihan hari ini. Udah paham ya? Nanti Dahenia, si Adelio mau ngomong tapi masih unmute. Coba. Siapa Pak? Adelio. Adelio, Ya. ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Oh, belum ya. Pak, ini ada pertanyaan dari si Sen Immanuel, Pak. Topik presentasinya apa? Mungkin bisa di ini Sen, maksudnya gimana Pak Sen? Iya, itu nggak ada tugas atau ini tugasnya bikin presentasi atau gimana gitu sih. Oh, biasanya begini, yang sudah-sudah waktu hari ini kita kan latihan nih, biar apa yang kita pelajari hari ini, kita biasanya dikasih latihan dari para trainer. Nah, kalau ada kesulitan nanti bisa discuss di grupnya, di grup WA-nya. Jadi mungkin Sen, Pak, yang untuk background-nya saya bingung. Nah, nanti bisa discuss. Nah, nanti setelah pelatihan atau PR-nya bisa langsung diupload di grup WA. Jadi apa yang kita pelajarin hari ini itu ketika kita praktekkan kita langsung bisa gitu loh. Jadi kita hari ini kita hari ini mendengarkan, tapi kalau hasil mendengarkan kita, terus langsung kita praktekkan, kita upload ke grup WA. Jadi dari pelajaran pertama, tengah, akhir, berarti kita udah menguasai. Jadi sayang kalau
teman-teman di sini udah hampir 2 jam, tapi nggak ada pelatihannya, sayang gitu loh maksudnya. Tapi yaitu kembali lagi kepada kita semua sih, mau tetap explore, spirit, semangat untuk mau belajar. Hasilnya nggak harus sempurna, tapi maksimal. Dalam arti maksimal itu masih bisa lebih di-up lagi masih bisa. Jadi nanti di sini dari hasil pelatihan ini PR-nya apa nanti para trainer akan terbantu sih. Jadi ketika nanti teman-teman aplikasikan di luar sana, mau bikin flyer, mau bikin slide presentasi, itu sangat memuaskan para audien atau yang membaca. Mungkin itu sih, Sen. Dikumpulinnya nanti lewat WA ya. Ya, nanti setelah pelatihan ini nanti dari Pak Waren atau Pak Terman akan kasih tutorialnya seperti apa, nanti tugasnya seperti apa. Jadi tugas jangan memberatkan ya, tugas itu nanti kita akan ketemu masih jauh lagi sih. Jadi ini tugas buat kita semangat, tambah imun, tambah sehat, nanti kita share bareng-bareng di situ. Gitu sih, jadi nggak memberatkan ini tugasnya. Jadi bikin happy ya, jangan waduh ikut pelatihan ada PR, enggak, tapi ini biar kitanya terpacu gitu loh. Oh, Canva itu seperti ini. Tapi kalau saya pun dengan segini tadi cukup lumayan bagus sih dari Pak Darman dan cepat sih harusnya. Itu sih Pak Darman sama Pak Waren. Mungkin dari yang lainnya selain Sen ada yang mau disampaikan? Si Yoel ada mau udah ini udah paham Yoel? Udah. Oh, ada Udah yang ya? mau share screen kali juga? Ada yang mau share screen dari teman-teman peserta? Saya tadi coba begini nih misalnya, bisa juga kan? Oh iya. Ada? Nanti kalau mau share screen akan dibukain kaosnya nanti. Belum mungkin Pak Darman. Mungkin nanti untuk event next-nya dikasih waktu, mungkin bisa share screen kali Pak Darman. Nanti kita coba seperti itu kali Pak Darman. Suaranya nggak kedengeran Pak Darman. Suaranya masih mute. Yohana, ada yang mau disampaikan, Yohana? Enggak, udah cukup. Cukup ya, menantang ya. Oke, sambil menunggu yang lain bertanya atau yang lainnya, Pak Waren ada tips nih biasanya nih. Sama sekalian kasih PR buat teman-teman. Ayo Pak Waren. Oke, saya juga baru pertama kali, Pak. Bukan pertama kali ya. Baru awal-awal lah menggunakan Canva. Ini malah menggunakan Canva anak-anak nih biasanya pakai Canva di rumah. Terus coba ya, saya share screen saya kali ya. Boleh Pak Darman. Pak Darman, oh ya ini sudah nggak share screen lagi ya. Oke. Oke, saya juga sudah punya Canva yang Pro. Cuman kebetulan kemarin itu dapat Canva-nya dari Tokopedia sebenarnya. Saya lupa beli apa waktu itu ya. Saya beli Grammarly kali waktu ada adik minta dibeliin Grammarly. Di mana ya katanya? Coba dilihat di Tokopedia kok ada murah-murah gitu. Terus ada bonus Canva 3 bulan. Nah, ini dia dapat Canva-nya, kita jadi join ke timnya dia gitu. Jadi dengan join dengan timnya dia, kita dapat, dia udah beli yang pro gitu, terus dia buat tim dan kita bisa join ke timnya dia. Jadi ini saya join ke timnya Kebri ini, saya juga nggak kenal sebenarnya dia siapa. Cuman dengan join ke dia ini kita dapat pro-nya dia gitu. Jadi saya punya yang pro,
sampai 3 bulan sih, mungkin setelah 3 bulan saya akan dikeluarkan dari timnya dia ya. Saya punya yang personal. Nah, sebenarnya tugasnya untuk ini nggak terlalu sulit. Tugasnya cuma membuat WhatsApp status. Jadi kita akan membuat sebuah WhatsApp status. Ini notepad saya kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak, ini yang Kelihatan. tampilan God Build Your Design. Notepadnya nggak kelihatan ya? Belum kelihatan Pak. Oh, oke, sebentar. Nggak kelihatan. Nggak. Saya share screen-nya aja deh. Kelihatan Pak. Nah, ya. Gampang aja ya, pilihan tugasnya nggak terlalu sulit, tapi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Ada 2 tugas, kita coba yang pertama dulu ya. Tas yang pertama itu membuat WhatsApp status. Oke. Jadi cuma 1 halaman aja. Kalau tadi Pak Darman kan presentasi yang beberapa halaman ya. Tugas yang kedua itu adalah poster infografis. Kontennya gampang aja. Ini terserah sih kontennya apa ya. Ini saya ambil contoh yang sekarang lagi kita sedang banyak informasinya adalah tentang vaksin. Informasinya adalah apa itu manfaat vaksin, ini akan kita buat dalam sebuah poster infografis. Idenya pasti gimana cara menuangkannya, itu yang akan menjadi latihan kita gitu kan. Sebenarnya semua yang kita buat di Canva ini adalah sebenarnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan itu kan. Jadi kita membuat poster, kita membuat WhatsApp status, kita membuat presentasi Instagram, semuanya itu tujuannya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang mau kita ingin sampaikan, informasi, pesan, anjuran, seperti itu ya, atau semangat misalnya. Jadi contoh yang pertama ini adalah kita akan membuat WhatsApp status, berarti komunikasinya itu melalui status WhatsApp. Status WhatsApp itu ukurannya sudah ada, biar dia bisa full 1 layar handphone gitu. Komunikasinya juga harus, karena kita ingin menyampaikan informasi melalui komunikasi, berarti pesannya harus tersampaikan dengan jelas gitu kan. Misalnya ini, kita akan menyampaikan sebuah pesan ayat Alkitab yang mau kita share lewat WhatsApp status kita, atau kata-kata penguat, kata-kata mutiara. Ada beberapa poin dalam tugas ini yang akan menunjang agar komunikasi kita itu menarik dan sampai. Yang pertama, kita akan menambahkan background gambar, karena gambar ini akan menarik perhatian ya. Kalau polos aja mungkin orang akan lebih cenderung untuk melewatkannya. Kalau kita kasih gambar mungkin orang akan berhenti sebentar, lihat oh menarik ya gambarnya atau gimana. Jadi ada gambar background, kemudian kita kasih tulisan, pilihannya ada ini, singkat-singkat saja. Kita bisa pilih Tuhan adalah tempat perlindungan sejati, atau jadilah teladan dan bergantunglah pada Allah. Tulisan ini harus terbaca ya kan, karena kita ingin mengkomunikasikan. Gak mungkin kita kasih tulisan gelap dengan gambar latar yang gelap. Kalau tulisannya nggak boleh terlalu kecil misalnya, atau kalau gambar belakangnya rame, banyak warna-warni, banyak variasi, kita harus cari cara supaya tulisannya tetap terbaca gitu. Oke, kita coba contohkan dulu ya. Ini contoh, ini hanya cara awalnya aja. Nanti teman-teman bisa melanjutkan dengan cara yang tentunya berbeda dan punya ini sendiri ya. Oke. Ini create design, contohnya saya mau buat WhatsApp status ya. WhatsApp status. Oke, kita mulai dari yang kosong boleh, atau dari yang ada tapi kita ambil yang kosong aja. Kita isi backgroundnya ya.
Kalau misalnya tadi contohnya Tuhan adalah tempat perlindungan sejati. Nah, pilihannya backgroundnya kira-kira apa gitu. Itu misalnya kita buat laut ya atau badai gitu ya. Contohnya ya. Yang bisa menggambarkan perlindungan itu apa seperti itu. Kalau misalnya kita buat badai gitu ada nggak ya? Nah, ini misalnya nih. Kita ambil gambar ini ya. Pro dia kebetulan, tapi nggak apa-apa kita untuk jadi contoh. Masih ada banyak gambar yang lain atau seperti tadi yang Pak Darman sudah contohkan, kita bisa ambil gambar dari Google, dari internet ya. Oke. Dari gambar ini apa yang mau kita ambil? Biasanya ada gambar-gambar yang lain ya, misalnya apa ya di sini ya. Sebentar. Gambar apa ya? Gambar kapal. Oke. Ketika kita meletakkan gambar, kita pastikan gambar itu banyak ininya ya, ada lautnya, ada awannya, ada kapalnya, tapi di sini kapalnya cukup dominan. Itu kita coba cari mana yang mau kita jadikan pusat perhatiannya, fokusnya gitu. Jadi kalau misalnya gambarnya saya ambil contoh yang lebih gampang diambil itu ini nih. Nih, ada gambar awan, ada gambar orang, ada gambar ini. Nah, ini misalnya, oh saya mau dalam pesan ini saya mau ngambil gambar orangnya gitu. Jadi kita akan coba fokuskan gambar orangnya yang lebih kelihatan gitu ya. Jadi di posisi tengah. Jadi orang akan bisa melihat bukan gambar ininya, pinggirnya, tapi gambar yang mau kita inginkan. Nah, si Canva dan lain-lainnya itu pasti punya fitur zoom dan crop ya. Mana gambar kita tadi? Oh, ini cropnya, oke. Jadi ini kita crop supaya dia sama dengan ini kita. Oke. Ini bisa kita geser supaya orangnya di tengah. Atau kalau kita mau dia ini. Oke ya. Nah, ini udah punya background. Backgroundnya sudah ada. Nanti silakan teman-teman ambil background yang lain yang banyak di sini yang bisa menggambarkan pesannya kita. Pesannya kita adalah Tuhan adalah tempat perlindungan. Jadi kalau kita lihat gambar ini ceritanya orang ini dalam kondisi yang menakutkan gitu ya. Ketika kondisi menakutkan, pesan kita adalah Tuhan adalah tempat perlindungan sejati. Oke, sekarang kita akan menambahkan tulisannya ya. Sorry, kepencet. Kita akan menambahkan tulisannya. Tadi sudah tahu ya cara menambahkan tulisan ya. Sekarang yang menjadi fokus kita adalah kalimat ini, Tuhan adalah tempat perlindungan sejati. Kira-kira apa yang mau kita tonjolkan dari kalimat ini? Kata apa? Ayo, kata Tuhan ya. Jadi yang menjadi fokus kita adalah Tuhan. Ketika Tuhan ini adalah kita jadikan yang fokus, maka kita akan tambahkan tulisan yang lebih besar seperti ini. Jadi misalnya Tuhan, kemudian bisa kita tambahkan adalah tempat perlindungan sejati. Ininya juga kita buat besar, tempat perlindungan atau tempat.
perlindungan. Kemudian kita kasih sejati. Nah, teman-teman dalam tugasnya mengambil mencari tahu, bukan mencari tahu ya, mencari kira-kira tulisan itu mana yang menjadi kata-kata yang mau kita tonjolkan kayak gitu. Misalnya ini kan Tuhan dan tempat perlindungan atau sejati. Tergantung kita sebenarnya mana yang mau kita tonjolkan. Apakah sejati, tempat perlindungan atau Tuhan. Nah, untuk membuat desain kita atau tulisan kita ini menarik, kita perlu membuat perbedaan, variasi. Kalau modelnya seperti ini bisa jadi kurang menarik karena variasinya. Ya, Yoga bisa ada yang mau ditanyakan? Maaf, kepencet Pak. Ya? Enggak. Kepencet Pak. Oh, kepencet. Oke. Nah, variasinya perlu kita tambahkan nih supaya desain kita bisa lebih menarik gitu ya. Variasi itu bisa mulai dari bentuk, mulai dari warna, ukuran, besar kecil, tinggi dan gemuk. Misalnya pembeda-pembeda itu membuat variasi di dalam ini desain kita. Contohnya variasi font. Font ini pasti akan ini ya, sering membuat kita bingung juga ya. Font itu ada ratusan ribuan. Mana yang mau kita pilih gitu. Coba kita membuat fontnya, misalnya ini font 1 dan font 2, Tuhan dan adalah, ini jangan kita buat mirip banget gitu. Contoh yang mirip banget, kalau mungkin kita tahu, antara font yang ini apa tadi ini ya, Open Sans dengan font Arimo itu sebenarnya nggak begitu jauh beda gitu ya. Gimana kalau misalnya salah satu font ini kita buat yang lebih berbeda gitu. Jadi sorry ya kalau tadi saya kembalikan Open Font, tapi pilihannya misalnya Tuhan ini kita gede besarkan. Adalahnya ini kita buat font yang lebih gembira, bukan gembira ya, playful bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya apa ya, lebih santai gitu ya, font yang lebih santai kayak yang tulisan tangan seperti itu. Jadi membuat dia ada variasi. Memang kadang-kadang variasi ini juga jangan terlalu over. Kalau terlalu over malah membuat desain kita atau rancangan kita nggak konsisten. Ada ketika kita menyampaikan komunikasi kita juga perlu konsisten gitu. Jadi nggak semua font kita campur aduk, akhirnya nggak jelas ininya, arahnya. Kita perlu membatasi juga. Misalnya kayak ini Canva sudah menyediakan nih. Sebentar ya, saya pernah lihat ya ada di More Style. Nah, dia udah menyediakan beberapa jenis style di sini dengan memadukan font yang menurut pengalaman mereka itu variatif tapi tidak konflik gitu. Variatif tapi tetap menarik. Jadi di sini kita bisa pakai nih fontnya udah digabung nih, misalnya Chunk 5 dengan kolektif menurut mereka itu font yang bisa digabung gitu ya. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi nih pilih font apa ya. Jadi di sini mereka udah kasih font minimal 2. Jadi ada 2 font yang digabungin. Jadi kita nggak perlu bingung misalnya antara font yang playful, yang santai dengan font yang serius gitu. Misalnya ini. Nah, ini dia sudah pilihkan. Coba kita lihat ke teks kita. Nggak berubah ya. Oh, gimana caranya saya? Ini Roxbrook. Mana dia tadi?
Nah, ini Roxbrook dan Montserrat dia udah pilihkan seperti ini. Sorry, kita coba pilih, ulangi lagi ya, biar pasti. More style, mana dia tadi? Oh, ini udah pindah ke sini. Style caveat Muli Black. Oke, kita pilih yang ini. Kalau kita pindah ke teks, kita pilih tulisan ini, kita pilih fontnya, itu udah ada dua pilihan di atasnya, caveat dan Muli Black. Jadi saya mau Tuhannya itu Muli Black, adalahnya itu caveat, tempatnya Muli Black juga, perlindungannya Muli Black, sejatinya caveat gitu. Oke, ini hurufnya besar semua ya. Kok besar semua? Oh. Kok besar semua ya ini ya? Oh, ini dia. Ya. Oke. Nah, ini caveat, bold, kemudian fontnya kita gedekan. Oke. Tapi sebenarnya ini hanya tips aja ya. Kita tetap bisa berkreasi sesuai dengan ini kita, dengan ide kita. Bisa jadi digabungkan lebih dari 3 nggak masalah itu. Tapi untuk memulai, kita bisa mulai dari seperti yang dianjurkan oleh Canva. Jadi dari style ini kita bisa pilih suggestionnya dia. Colors juga ada dia suggestion. Jadi namanya template, color template ya, atau color palette. Jadi mau gabungan warnanya seperti apa, itu dia sudah yang mana yang sudah nggak konflik gitu ya, menarik tapi tetap nggak konflik. Nah, ini sudah kita buat. Nah, beberapa yang lain juga hal yang perlu diperhatikan, ini kita atur supaya dia tidak berantakan bisa. Jadi ini sudah membuat supaya dia bisa align rata kiri atau rata kanan atau rata tengah. Tapi kita bisa juga bermain dengan ini dengan menggrupkan mana informasi yang mau kita gabungkan gitu. Misalnya Tuhan adalah, ini bisa kita samakan. Tempat perlindungan ini adalah sebuah satu grup gitu. Dia idenya satu gitu ya. Sejati ini mungkin bisa seperti ini kayak gitu. Jadi kita coba gambarkan, kita coba dekatkan gitu ya. Dekatkan mana informasi yang seragam, mana informasi yang bisa kita atur kelompoknya. Jadi misalnya seperti ini, Tuhan adalah tempat perlindungan sejati. Jadi Tuhan adalahnya disatuin atau tempat perlindungan sejatinya disatuin. Seperti itu. Itu tergantung kreasi kita. Oke. Kemudian ini kebetulan gambarnya cukup ini ya. Tulisannya gampang dibaca ya. Kalau misalnya kalau misalnya kebetulan gambar belakangnya ini rame, berarti kita perlu membuat, saya coba ambil gambar yang lain kali ya, yang lebih rame. Oke. Ini untuk contoh aja ya. Nah, ini nih. Gambarnya kita mau gambar yang petir ini, tapi nggak kelihatan ya tulisannya. Nah, kita bisa tambahkan shape tadi di mana ya? Oh, ini dimatikan dulu. Shape. Nah, ini bisa kita tambahkan gambar kotak. Mana yang kita mau, misalnya ini. Untuk membuat tulisan kita itu lebih kelihatan nantinya. Coba ya. Jadi ini
Tapi ini kan jadi apa ya? Jadi blocking ya. Nah, tadi Pak Darman kan sudah tunjukin yang transparansi. Nah, ini transparansinya bisa kita buat. Mungkin warnanya jangan pink ya, dia terlalu bertolak belakang. Sebenarnya teori-teori warna banyak, cuman ya nggak mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Ini bisa kita atur supaya tulisan kita kelihatan gitu. Jadi tekniknya bisa dikasih kotak. Ini kita letakkan di tengah. Misalnya kita taruh seperti ini, atau gambarnya yang akan kita transparansikan gitu. Tapi belakangnya ini bisa diganti warnanya ya Pak Darman ya? Transparansinya bisa sama. Iya, tapi ini kenapa tiba-tiba nggak mau di select? Oke, clock dah. Oke, tapi ini salah satu contohnya. Kita membuat seperti ini. Teman-teman bisa buat untuk jadi WhatsApp status, bisa di-animate juga ya. Tadi Ya, udah bisa, coba bisa. animate ya. Oke, Sudah coba. sudah coba ya. Nanti setelah itu kita bisa download untuk jadikan WhatsApp status kita seperti itu. Itu contohnya. Jadi ini masih kata-katanya bisa dibuat yang lain ya, yang kita bisa pilih sesuai dengan yang kita yang ada dalam hati kita, keinginan kita. Fontnya juga jangan terlalu ini juga dengan yang aku pengen fontnya lebih bervariasi, boleh, asal jangan terlalu over aja. Oke. Kemudian yang tugas yang kedua itu infografik. Infografik itu berarti kita membuat poster. Jadi poster itu pasti lebih ukurannya itu bebas. Kalau tadi kan WhatsApp status ukurannya udah pasti ya. Nah, untuk poster informasinya kan tadi ada manfaat vaksin dan ini ya, ada 5 poin ini ya. Nah, nanti coba buat gambarnya, jadi ada backgroundnya. Jadi pertama itu dia ada background. Oke. Backgroundnya itu nggak harus ada background, bisa solid. Solid artinya warna polos. Bisa mulai dari warna polos atau bisa juga foto. Mungkin teman-teman bisa mulai dari warna solid dulu ya, karena infografis ini informasinya kan lebih banyak dari yang pertama ya. Yang pertama kan tulisannya cuma 5 kata. Kalau ini kan informasinya lumayan banyak. Karena informasinya banyak, kita coba dari yang solid dulu aja. Dari yang solid, kita mulai tuliskan judulnya. Itu adalah judul ini dominan. Jadi judulnya itu kita langsung tahu poster ini isian tentang apa gitu. Jangan buat, misalnya judulnya ini kan manfaat vaksinasi, jangan buat tulisan judulnya itu kecil, lebih kecil daripada item-item ini. Kita buat judulnya dominan, besar di atas gitu. Jadi di atas sini, di atas bagian atas judul, di bagian bawahnya ininya, daftarnya ini. Jadi kita atur, kita mulai rancang, misalnya ini seperti ini ya, book corner. Nah, si pembuat ini berusaha membuat bagian dia mau tempatkan di mana judulnya, dia pastikan kita taruh judulnya di atas dan besar. Kemudian item-item ini dia taruh di mana? Bisa taruh di sebelah bawah sini, di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi yang penting informasinya terkumpul.
Kemudian kalau kita mau tambahkan pemanis lain, gambar atau bentuk, misalnya gambar corona atau gambar vaksin, silahkan. Nanti kita bisa letakkan di mana yang tidak mengganggu informasi ini, gitu. Jadi judulnya dominan, kemudian daftar manfaatnya ini yang ada beberapa poin ini, daftar poin-poin manfaat, terbaca jelas, dan terkumpul, gitu kan. Jadi dia nggak tersebar, nggak terkumpul, sorry, nggak perlu saya buat sini. Manfaat terbaca jelas aja ya. Mungkin desainnya bisa jadi nggak harus terkumpul, bisa jadi manfaat 1 di sebelah sini, manfaat 2 di sebelah sini, manfaat 3 di sebelah kiri kanan gitu, bisa jadi asal informasinya itu jelas. Oke. Kemudian ditambahkan gambar-gambar pendukung, terus warnanya apa ya? Warnanya itu menggunakan style yang ada di sini. Tapi nggak usah deh. Karena warnanya biar kita bebas aja ya. Warnanya bebas ya. Warna bebas. Satu lagi, ketika kita memulai tadi gambarnya kosongan seperti ini, kita ambil dari kosong, nggak usah dikasih background yang seperti yang tadi. Kita nggak usah terlalu dipaksakan, nanti kita bisa ini ya, revisi-revisi lagi ya, nggak usah terlalu dipaksakan isinya penuh gitu. Jadi kalau kita melihat ini, misalnya gambar ini ya, yang membuat tulisan ini, dia memang tidak sengaja, dia tidak membuat penuh gitu, dia memang memberikan ruang kosong di sini untuk supaya orang bisa membaca yang ada isinya gitu. Misalnya ini mana lebih apa ya, sorry, kita coba buat misalnya ini ya. Nah ini penuh ya, penuh. Mana lebih menarik isinya, yang full begini dengan yang memang sengaja dikasih ruang kosong. Nah, dikasih ruang kosong, dikasih margin, itu namanya negative space. Jadi negative space ini, white space ini malah bisa membuat tulisan kita semakin jelas dibaca. Jadi tidak usah terlalu maksakan poster kita itu penuh gitu. Kita sampaikan dulu komunikasinya apa, sudah kita atur supaya mana yang perlu itu kita fokuskan, misalnya judul kita perlu fokuskan, misalnya ini kebetulan mungkin semuanya hampir sama penting. Ada juga beberapa list yang ada beberapa yang mungkin yang poin 1-2-nya lebih penting daripada 3, 4, 5 misalnya. Yang penting kita sudah menyampaikan informasi kita dulu, kita atur tempatnya di mana, apakah dia di atas, di bawah. Setelah itu baru kita isi dengan gambar-gambar yang mendukung. Tapi tidak usah dipaksakan full gitu ya. Isi apa namanya desain kita. Jadi itu saja mungkin yang mau di ini kira-kira tugasnya. Karena si Canva ini juga sudah punya kasih banyak template ya. Silahkan pakai templatenya kalau memang mungkin sudah menemukan yang pas. Dari template itu kita bisa juga memodifikasinya supaya sesuai keinginan kita gitu. Jadi di template ini mungkin list misalnya. Nah, ini udah ada nih misalnya list. Nah, kita tinggal mengupdate mana yang kita perlu. Mungkin gambar-gambarnya ini kita ganti
gambar corona, gambar vaksin, gambar jarum suntik, seperti itu kan. Itu lebih gampang gitu. Jadi kita bisa mulai dari kosongan, bisa tipe berpetualang dari kosongan, atau kita bisa dari template ini kita ambil, terus kita ubah, kita atur supaya sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita misalnya melihat ini ya, dia juga tidak berusaha memaksakan semua berisi. Masih ada ruang-ruang kosong di sini yang dia sengaja. Belum tentu semua yang besar itu akan menarik perhatian gitu kan. Ini kalau gini memang dia sengaja buat supaya bisa aja gini kita buat huruf-hurufnya ini lebih besar, tapi mungkin akan malah mengganggu fokus komunikasi yang mau disampaikan. Seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas tas-tasnya? Nanti kita share di WA ya tas-tasnya ya. Itu aja mungkin Pak Indrik. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Oke Pak Darman, ini berarti tugasnya ada 2 ya Pak Darman ya? Pak Waren. Pak Waren ya? Iya Pak. Karena udah 2 jam nih, mungkin teman-teman Ya, juga sudah udah capek ya. mulai lelah ini. Ya, dapat tugas lagi ya. Ya, ini sebenarnya gini ya teman-teman, ini tugasnya itu bukan harus sempurna, enggak. Ya, tapi ketika teman-teman di sini mempraktekkan, berarti teman-teman sudah apa yang dipelajarin ini udah nangkep gitu loh Mas, nangkep secara prakteknya. Apalagi teman-teman sini bisa mengajarin temannya atau mungkin yang di sini udah dewasa anaknya itu lebih bisa nangkep lagi dan lebih expert. Nah, berhubung ini sudah 2 jam, sebenarnya ini baru introduction dulu ya Pak ya, masih awal tapi sudah semua ya Pak Waren sama Pak Darman ya. Ini Ya, udah hampir sangat semua sih. ini udah sangat semuanya ini. Jadi memang Canva memang dibuat supaya kita gampang menggunakannya sih ya. Iya. Oke. Pak Waren sama Pak Darman, ini nanti berarti masih ada sesi kedua ya? Coba kita tanya teman-teman adik-adik semua bagaimana? Cukup apa masih perlu? Ya, yang penting sih latihan, tinggal latihan aja. Sama mencoba mengeksplor menu-menu yang tersembunyi ya kan. Tapi dibantu dengan search sih. Iya. Oke. Berarti untuk next pertemuan lagi yang selanjutnya, kalau ini nanti teman-teman sudah oke, sudah bisa, berarti lanjut ke mungkin editing video atau seperti apa gitu ya Pak ya? Iya. Seperti biasa ya. Jadi kita akan ketemu lagi minggu ketiga atau keempat bulan depan. Jadi kenapa dikasih tugas? Bukan dikasih sih, biar teman-teman tidak sia-sia. Maksudnya hari ini sudah 2 jam belajar di sini, bisa dipraktekkan, nanti bulan depan kita ketemu lagi. Jadi tugas 2 bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan. Dan sebenarnya ini juga bagus sekali sih Pak Darman buat player status WA, sekalian kita kesaksian ya Pak ya, Tuhan adalah tempat perlindungan sejati, yaitu di sini kita belajar Canva sekaligus kita bisa langsung mempraktekkan atau bersaksi di media sosial. Mungkin waktunya juga sudah mulai larut malam. Nanti tugasnya akan di-share di grup. Nanti teman-teman kalau ada kesulitan kita ngobrol di grup nggak apa-apa. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Darman dulu Pak. Ada yang tambahkan Pak? Mungkin cukup ya Pak Darman. Atau Pak Waren Pak?
Cukup Pak, ntar kepenuhan. Iya. Oke, teman-teman juga udah lelah. Iya, udah lapar. Oke, Bu Tamaranya juga izin. Bu Agnes mungkin ada tambahan, Bu Agnes? Ya Pak, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Kebetulan saya juga sebelumnya sudah coba-coba buat yang tadi diajarkan oleh Pak Darman. Udah sempat juga buat di status WA sih. Oh, Itu aja Pak. mantap. Iya. Iya. Nanti coba di-share deh satu contoh yang udah pernah dibuat. Ya itu aja. Terima kasih Pak Waren dan Pak Darman. Oke, teman-teman, kami boleh nggak mau foto bersama biar apa ya, kita juga inilah maksudnya saling kenal. Di sini kita nggak kenal ya, makanya kita biar saling tahu lah. Oh, Pak Yoga mukanya seperti apa sih? Gitu. Nggak apa-apa, ini buat kita sendiri kok. Kita foto, kita open cam. Nanti Pak Waren mau screenshot nih. Apakah sudah pada live atau belum ya? Oh, Bu Rita, ini saya baru lihat Belum Bu Rita. semua. Iya, Bu Rita. Yang lainnya Pak Yoko, boleh. Adelio, kemana Adelio ya? Oke, Jason sama Sen, Mesak, Dilan. Oh, Dilan ini baru gabung ya, Dilan ini ya. Oke, Jason. Sen kemana Sen ya? Ada keperluan. Mesak biasanya cam-nya rusak ya, Mesak ya? Boleh di open cam dulu sebentar, mau kita screenshot sama Pak Waren. Dilan lagi mandi atau masih? Oke ya, hitung Oke, ya. Pak, silakan, nggak apa-apa. Oke, 1, Tunjukkan pesonanya. 2, Oh, Mesak udah ada. 3. Oke. Oke Pak, sebelum kita live, minta dibantu tutup dalam doa sama Pak Setia ya Pak ya. Nanti Pak, Oke, silakan Pak Setia Dharma. mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan kami dan Allah kami di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memimpin training kami pada sore hingga petang ini. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Juga terima kasih untuk Pak Darman dan Pak Waren yang sudah berbagi dengan kami. Biarlah Tuhan memberkati Pak Darman dan Pak Waren untuk lebih lagi ya Tuhan. Juga berkati apa yang sudah kami dapat, sehingga kami boleh mengembangkannya dan bisa digunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan mengakhiri ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Tetap sehat, tetap happy, dan stay at home. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, sampai ketemu ya. Ketemu ya. Belajar. Thank you, Pak Indri, Oke. Pak Darman. Sen.